Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dapatkah mengubah sifat dasar. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu tentang adakah sifat dasar. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu atau kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang sifat dasar itu ada atau tidak gitu. Dan Pak Paul sudah cukup menguraikan panjang lebar. Dan sebelum kita melanjutkan ke topik pembicaraan tentang dapatkah sifat dasar itu diubah, Pak Paul, supaya para pendengar kita ini mempunyai suatu gambaran yang lengkap. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu sifat dasar, Pak Paul. Sifat dasar adalah bawaan-bawaan karakter yang kita mewarisi dari orang tua kita. Nah, karena kita adalah produk dari perpaduan kedua orang tua, waktu kita lahir kita mewarisi gen-gen yang juga membawa kecenderungan atau sifat-sifat tertentu. Nah, itu sebabnya waktu kita bertumbuh besar, kita itu sudah mempunyai kepribadian-kepribadian yang juga unik, yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sifat dasar itu bisa diubah ya? Sebab ada orang berkata, ya udah dah, karena ini sifat dasar saya nggak bisa berubah, ya udah, buat apa susah-susah untuk berubah. Misalnya ada orang yang dikit-dikit marah. Nah, dia bisa berkata, orang tua saya seperti itu, kakek nenek saya seperti itu, ya udah saya juga seperti itu, ya nggak apa-apa. Ya, nah ini justru sebuah sikap yang salah. Justru kita itu tuh harus bertanggung jawab untuk membendung, mengubahnya, dan penelitian memperlihatkan bahwa ternyata gen itu bisa berubah. Bahwa kita mewarisi gen itu betul, tapi bahwa kita itu tidak bisa mengubah gen itu suatu konsep yang keliru. Sebab ternyata gen kita masih bisa berubah. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk mengubahnya. Kita juga sudah petik firman Tuhan dari Mazmur 39 bahwa Tuhanlah yang menenun kita membuat kita sejak kita itu dalam kandungan ibu. Nah, kalau Tuhan menenun atau membentuk kita secara fisik, secara mental juga pada waktu kita masih bayi, Tuhan pun dapat terus membentuk kita setelah kita dewasa. Jadi masih bisa berubah. Nggak bisa kita itu tuh menyalahkan sifat dasar kita. Nah, Pak Paul, kalau kita sudah jelas bahwa sifat dasar itu bisa berubah, faktor-faktor apa, Pak Paul, yang bisa mengubah sifat dasar seseorang itu? Pada dasarnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah pengalaman hidup, dan yang kedua adalah tekad atau komitmen. Jadi yang saya maksud dengan pengalaman hidup adalah tempaan pengalaman, Apa-apa itu yang kita alami dan berulang-ulang kali kita alami, pada akhirnya mempunyai pengaruh yang kuat sekali untuk bisa mengubah sifat dasar kita. Jadi misalnya, kita itu tuh tadinya tuh seorang yang halus, berperasaan sekali. Nah, kemudian kita menikah dengan seorang suami yang keras, kasar, sehingga hati kita sering terluka. Nah, setelah menikah dengannya bertahun-tahun, kita akhirnya tuh membiasakan diri untuk menerima kemarahan suami, kekasaran suami, dan kita juga melindungi diri supaya nggak sampai terluka terus-menerus oleh perkataan suami. Karena kita terus melindungi diri, mencoba untuk mengabaikan perasaan kita, jangan mudah terbawa emosi, jangan mudah terbawa luka atau sedih. Nah, lama-kelamaan perasaan kita yang tadinya halus sekali, makin hari menjadi makin lebih kuat, lebih nggak mudah terpengaruh oleh apa yang ada di luar diri kita. Nah, setelah menikah beberapa tahun, kita menjadi seorang pribadi yang berbeda. Jadi dengan kata lain, apa yang kita alami itu mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk mengubah sifat dasar kita. Ya, padahal pengalaman hidup seseorang itu kan macam-macam, Pak Paul, Ya itu kalau orang yang menikah itu. Kalau orang tidak menikah gitu, Pak Paul, kan terjadi banyak sekali hal di dalam kehidupannya. Nah, ini yang mana yang akan mempengaruhi sifat dasarnya ini, Pak?
Biasanya hal-hal yang bersifat lebih traumatik ya, yang lebih keras, itu cenderung mempunyai dampak yang lebih besar dalam mengubah diri seseorang. Misalnya nih ya, ada orang yang mudah sekali percaya, lugu sekali. Ya, apa yang orang katakan, ia percaya, lugu sekali. Nah, kemudian gara-gara keluguannya, dia mempercayakan diri kepada orang yang merugikan dia dengan sangat besar. Nah, bisa jadi pengalaman yang begitu berat, yang traumatik itu, mengubah dia dengan sekejap. Sehingga akhirnya dari seorang yang lugu, dia menjadi seorang yang penuh dengan kecurigaan. Ya. Atau kita mempercayai bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Ya. Sampai suatu hari kita mengalami peristiwa yang sangat buruk. Misalkan kita dirampok, setelah dirampok kita dianiaya, dipukuli, dan sebagainya. Nah, bisa jadi satu pengalaman itu, karena begitu beratnya, begitu traumatisnya, sanggup untuk mengubah temperamen atau sifat dasar kita yang tadinya itu tuh mudah sekali percaya pada orang. Kita menjadi orang yang akhirnya terlalu berhati-hati, sangat penuh dengan pertanyaan terhadap motif atau maksud baik orang. Nah, dengan kata lain ya, satu peristiwa yang berat, yang traumatis, sanggup untuk juga mengubah diri kita. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa pengaruh yang jelek itu lebih mudah mempengaruhi seseorang daripada pengaruh yang baik. Ini bagaimana, Pak? Saya kira sebetulnya sih tergantung Pak Gunawan ya. Nggak melulu bahwa pengaruh yang buruk itu tuh lebih gampang untuk mengubah kita. Sebab pada kenyataannya adalah ya kita kan juga hidup di tengah-tengah lingkungan dan kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan orang-orang yang berbuat hal-hal yang buruk. Tapi ya kita nggak ikut-ikutan buruk. Ya, misalnya ada orang yang senang mencuri, tapi ya kita nggak jadi ikut-ikutan dia senang mencuri, ya. Jadi memang nggak tentu gara-gara itu buruk maka kita akan lebih cepat untuk melakukannya. Nah, namun untuk memulai sebuah kebiasaan baik, ternyata memang itu perlu ya waktu yang panjang. Perlu kebiasaan-kebiasaan yang kita harus lakukan untuk terus menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik itu. Jadi nggak semua kebiasaan yang baik itu mudah. Sama seperti untuk berbuat buruk juga sebetulnya nggak begitu gampang juga. Nah, jadi dengan kata lain jangan kita beranggapan karena kita nggak mudah juga berbuat buruk, berarti kita itu gampang berbuat baik. Nggak tentu juga. Jadi dua-duanya itu seringkali memang memerlukan waktu yang lebih lama dalam kondisi yang normal. Kecuali dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, orang dalam kondisi yang sangat susah sekali, kekurangan sekali, harus benar-benar bertahan hidup, ada kecenderungan akan lebih selfish, lebih mementingkan diri sendiri. Sehingga nggak memusingkan orang, ya dirugikan apa tidak, yang penting dirinya dipenuhi dulu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang memang sangat-sangat susah itu, ya karakter orang bisa juga terpengaruh dan berubah. Ya, dan mungkin jumlah orang, Pak Pol ya. Kalau orang yang mempengaruhi kita itu jumlahnya lebih banyak yang mempengaruhi kita melakukan yang negatif misalnya. Jumlahnya sampai 50 orang, tapi yang mempengaruhi kita bertindak positif itu cuma 1-2 orang. Itu pengaruh yang 50 orang ini kan jelas lebih besar pengaruhnya. Betul sekali. Jadi makin banyak orang, ya sudah tentu tekanan itu akan lebih besar. Ya, itulah yang terjadi juga misalkan di dalam sebuah kantor atau perusahaan di mana begitu banyak orang yang misalnya korupsi. Kalau kita sendirian dan di tengah-tengah orang-orang yang semuanya berkorupsi, nah sudah tentu untuk kita mempertahankan diri itu jauh lebih berat daripada di kantor di mana hampir semuanya hidup dengan integritas dan hanya 1-2 saja yang hidupnya tidak benar. Ya, Pak Pol tadi katakan ada 2 hal yang bisa merubah sifat dasar orang, yaitu pengalaman hidup dan tekad atau komitmen. Nah, ya, tekad ini bagaimana, Pak Pol? Jadi tekad atau komitmen adalah sebuah keputusan untuk hidup berbeda dari siapa kita yang kita sudah kenal selama ini. Nah, ternyata waktu kita bertekad mau hidup berbeda, itu kemungkinannya kita berubah jauh lebih cepat daripada kita itu tuh tidak menetapkan tekad bahwa kita mau berubah. Sebagai contoh Pak Gunawan, kita tahu bahwa kalau kita itu sudah tercandu pada alkohol, minuman, itu untuk menghentikan sangat berat sekali. Tapi lebih mudah menghentikan minum alkohol kalau kita bertekad.
daripada kita tidak punya tekad. Ya, jadi sekali lagi saya mau garis bawahi hal ini. Memang tekad itu tidak menjamin bahwa kita pasti bisa berubah. Memang tidak. Karena tantangan-tantangan di depan masih harus kita hadapi. Tapi tanpa tekad, perubahan itu jauh lebih susah untuk kita capai. Ya. Nah, kalau kita itu memang sudah sadar bahwa ya kita punya sifat-sifat dasar tertentu yang tidak baik, yang kita mau ubah. Nah, itu kita mesti mempunyai sebuah komitmen bahwa saya mau berubah. Saya nggak mau menjadi seperti ini. Di sini penting sekali kita ini membuat hal itu sebagai proyek pribadi kita. Dan tidak menyalahkan orang lain. Sebagai contoh Pak Gunawan, betapa seringnya kita yang kurang sabar menyalahkan orang yang membuat kita kurang sabar. Nah, kalau kita mau berubah, kita menjadi orang yang lebih sabar, kita harus menjadikan itu proyek pribadi kita. Bahwa kalau sampai saya marah karena kurang sabar, itu bukan karena orang membuat saya marah. Bukan, tapi karena saya memang masih kurang sabar. Nah, kalau kita bersedia untuk menjadikan itu proyek pribadi kita dan bertekad terus untuk mau berubah, maka pada akhirnya kemungkinan kita berubah lebih besar. Ya, biasanya pada awal tahun atau akhir tahun itu banyak orang yang membuat komitmen gitu Pak, untuk mengubah hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Tetapi biasanya sampai pertengahan tahun lalu kembali lagi ke aslinya gitu Pak Pol. Ini gimana Pak Pol ya? Nah, itu sebabnya Pak Gunawan bahwa kita ini nih harus menyadari bahwa perubahan itu tuh enggak permanen begitu berubah. Sebab ternyata sama seperti semen Pak Gunawan. Semen itu tuh kalau setelah kita taruh ya, kita menyemen sesuatu, terus hujan, ya sampai kapanpun itu semen nggak bisa kering-kering. Jadi semen itu hanya bisa mengering kalau tidak ada lagi hujan. Dan yang muncul sebaliknya adalah matahari. Nah, sifat dasar kita juga demikian. Kalau kita mau mengubahnya, maka perubahan-perubahan itu tuh harus terus-menerus ditanggapi dengan misalnya imbalan atau dorongan-dorongan, pemupukan-pemupukan, terus-menerus. Barulah lama-kelamaan perubahan-perubahan itu menjadi lebih permanen. Begitu. Jadi kalau kita berharap bahwa okelah, sekali saya berubah, maka besok udah lebih gampang dan otomatis saya akan terus mempertahankan perubahan ini. Itu yang keliru. Itu sebabnya bagi orang yang pernah mengikuti program-program seperti Alcoholic Anonymous dan lain-lain untuk mengobati kecanduan pada alkohol atau narkoba, selalu ditekankan konsep hari demi hari. Bahwa kita itu tuh bertahan untuk tidak minum atau tidak memakai narkoba hanya untuk hari ini. Kita nggak bisa pikir besok, terlalu jauh besok. Kita hanya bisa pikir hari ini. Bisa nggak kita lalui hari ini sehingga kita tidak pakai narkoba. Nah, besok pagi buat lagi komitmen yang sama. Hari ini tidak boleh lagi memakai narkoba. Karena orang yang beranggapan sekali saya bisa lepas dari narkoba, udah dari besok saya nggak usah lagi bergumul. Itu salah besar, sebab besok pergumulan itu muncul kembali. Jadi tekad tetap harus diperbaharui setiap hari. Ya, tapi ada orang yang membuat semacam target gitu Pak Pol ya. Bahwa pada tahun ini, jadi artinya dalam waktu setahun, dia sudah harus bisa meninggalkan sifat buruknya itu tadi Pak Pol. Nah ini bagaimana Pak Pol? Jadi sudah tentu tekad seperti itu baik ya. Dengan adanya tekad itu, dia akan lebih berkonsentrasi, dia akan lebih berupaya ya untuk bisa mengubah sifat dasarnya yang dianggapnya buruk itu. Nah, sudah tentu kalau dia bisa melakukannya selama setahun, tahun berikutnya akan lebih mudah. Tahun berikutnya akan lebih mudah. Sehingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun, maka dorongan untuk kembali kepada sifat dasar yang lama itu juga melemah. Begitu. Namun ada namunnya sekarang Pak Gunawan. Kita nggak boleh lengah dan berkata, karena sifat dasar itu tuh sudah lemah, maka sudah tidak ada lagi. Nah, ini kekeliruan nomor 2. Jadi kekeliruan nomor pertama adalah yang tadi itu. Sehari kita telah berhasil lepas, wah kita berkata, udah dah selama-lamanya saya sudah berubah. Enggak. Ya, kita terus setiap hari harus memperbarui tekad kita, komitmen kita.
Kesalahpahaman yang kedua yang sering menjerumuskan orang adalah setelah cukup lama kita udah bisa lepas dari kebiasaan lama atau dari sifat dasar yang lama, kita mulai lengah dan beranggapan sifat dasar itu tuh sudah lenyap. Pada faktanya tidak. Selalu di dasarnya masih ada. Di dasarnya masih ada. Berarti apa? Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa jatuh kembali dan tiba-tiba sifat dasar itu keluar dengan sangat cepat sekali. Jadi, memang kita tidak boleh sedikit pun lengah. Sampai kapanpun kita harus ingatkan bahwa sifat dasar itu masih ada, meskipun hanya lapisan di bawah. Dan kalau kita tidak menjaganya, lapisan bawah itu dengan cepat bertumbuh menjadi sebuah gedung yang tinggi. Ya, biasanya memang antara komitmen dan pengalaman hidup ini ada kaitan yang erat gitu, Bapak. Ada orang yang sudah punya komitmen dan sudah tidak lagi mau melakukan hal yang buruk gitu. Tetapi karena pengaruh teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya, dia jatuh lagi melakukan perbuatan yang buruk. Apa seperti itu, Pak? Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi lingkungan itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali ya di dalam diri kita. Sehingga kita memang ya harus mengikuti firman Tuhan, yaitu firman Tuhan pernah berkata, ya lingkungan atau pertemanan yang buruk itu juga akan merusakkan karakter kita. Jadi kita harus sadari kalau kita tahu kita akan mudah terhanyut kembali oleh lingkungan kita yang buruk, kita mesti menjauh dari lingkungan itu. Jangan kita terus-menerus kembali kepada lingkungan yang sama. Karena kita sudah tahu dalam lingkungan itu kita rawan dan mudah jatuh. Nah, sudah tentu ya langkah itu langkah yang penting ya untuk memisahkan diri dari sumber-sumber yang membuat sifat dasar kita itu mudah timbul kembali. Jadi jangan ya membangunkan macan tidur. Kalau kita sudah berhasil mengalahkannya, kita mesti ingat sifat dasar itu masih ada dalam diri kita. Jadi kita terus-menerus harus menjaganya. Jangan sampai lengah sehingga membiarkan misalkan lingkungan masuk, kita sembarangan memilih teman-teman sehingga sifat dasar yang lama itu bisa kembali lagi. Berarti sifat dasar ini tidak bisa dihilangkan 100% gitu, Pak? Idealnya memang kita itu maunya mengatakan bisa ya. Tapi saya kok harus berkata secara realistik, rasanya enggak, Pak Gunawan. Rasanya sifat dasar itu tuh selalu menunggu kapan waktu bisa muncul kembali. Maka kita terus harus menjaganya. Dengan takut dan gentar kita hidup dalam Tuhan. Ya, saya kira itulah yang memotivasi Paulus untuk berkata, ya dengan takut dan gentar kerjakanlah keselamatanmu. Kenapa? Sebab memang seharusnya lah kita takut dan gentar melihat betapa mudahnya kita itu tuh dikuasai kembali oleh dalam hal ini dosa ya. Jadi sama juga dengan sifat dasar, kalau kita nggak hati-hati, nggak memperlakukan diri kita dengan takut dan gentar, malah hidup sembarangan, ya kita tinggal tunggu waktunya lah dikuasai kembali oleh sifat dasar yang lama itu. Ya, tapi Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu ya, dan yang baru itu sudah terbit gitu. Itu bagaimana maksudnya, Pak? Sudah tentu yang dimaksud di situ adalah sebuah status ya, bahwa kita itu tuh bukan lagi ciptaan yang lama, tapi kita ini ciptaan yang baru. Kita ini sudah di dalam Tuhan Yesus, status kita baru. Tapi perubahan itu memang akan memakan waktu atau proses. Maka ya kita itu harus terus-menerus bergantung kepada Roh Kudus untuk bisa akhirnya makin hari makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak, jadi bagaimana ini kendati sifat dasar itu bisa berubah dan itu harus terus dikerjakan oleh diri kita sendiri. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan gitu, Pak? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh, Pak Gunawan ya, sebuah contoh dari Alkitab yang akan saya kontraskan, yaitu kisah Raja Saul ya. Raja Saul itu seorang yang sebetulnya baik, Pak Gunawan, awal-awalnya. Ya, dia disuruh oleh orang tuanya untuk mencari keledai yang hilang, akhirnya ketemu, terus akhirnya diminta oleh Samuel menjadi seorang raja, mula-mula juga nggak mau. Ya, itu menandakan dia itu tuh awal-awalnya tidak gila kuasa. Maka waktu mau ditunjuk pun dia nggak
benar-benar mencari-cari kesempatan diangkat menjadi raja. Enggak. Justru dia mau menghindar. Waktu Samuel mau memperkenalkan dia kepada orang Israel, dianya lari, menghilang. Nah, itu sebuah sifat yang memperlihatkan ya dia adalah seorang yang relatif baik ya, rendah hati ya, nggak memikirkan kemuliaan, takhta apa enggak. Terus waktu dia dengar orang-orang yang ditangkap, dianiaya oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa lain, nah Saul langsung tergerak menolong ya. Dia nggak mau membiarkan orang-orang Gibea itu akhirnya jadi korban. Nah, sekali lagi menunjukkan sebuah sifat yang baik, mau menolong orang yang ditindas. Itulah sebabnya dia dipilih. Itulah sebabnya dia ditunjuk menjadi seorang raja. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia makin hari makin menikmati kuasanya. Makin hari dia makin nggak bisa melepaskan kuasa itu. Nah, akhirnya mulai congkak. Mulai memikirkan diri, kurang memikirkan Tuhan. Akhirnya dia nggak lagi menaati Tuhan. Nah, waktu Tuhan memutuskan memilih Daud menggantikan dia nggak siap melepaskan taktanya. Dia kejar-kejar Daud untuk dia bunuh. Jadi pertanyaan yang muncul adalah kenapa seorang yang bernama Saul memulai sebagai seorang raja yang baik, tapi kok akhirnya berubah menjadi seorang raja yang lalim. Dari taat kepada Tuhan, sehingga menjadi seorang pemberontak dari kehendak Tuhan. Dari pengasih, penolong orang lain, kok menjadi pembunuh orang lain. Nah, di sini kita melihat memang pengaruh pengalaman hidupnya. Dia makin menikmati kuasa, dia akhirnya berubah. Dalam-dalamnya pun juga mengalami perubahan. Nah, itu sebabnya kita mesti menyadari bahwa kita itu tuh bisa berubah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka kalau kita tahu kita mau mengubah sifat dasar kita yang tadinya buruk menjadi baik, kita juga harus sadar bahwa setelah kita berubah, kita terus-menerus harus menjaganya, sebab apa yang kita alami kemudian berpotensi nantinya untuk mengubah kita kembali. Bisa masuk kembali ke jerat sifat dasar yang lama yang buruk itu. Atau kebalikannya, kalau sifat dasar kita awalnya memang baik, ya, kemudian kita itu hidup sembarangan, nggak memperhatikan pengaruh lingkungan, tanpa kita sadari lingkungan itu lama-lama bisa masuk menyerap dalam diri kita dan mengubah kita. Itu yang terjadi pada Raja Saul. Ya, nah sebagai perbandingannya adalah Yohanes Pak Gunawan. Ya, Yohanes itu bahkan dijuluki anak guru, ya, anak gledek. Ya. Kenapa? Sebab rupanya dia pemarah, ya, bertemperamen keras. Tapi dari seorang yang begitu keras, maunya marah, Tuhan ubahkan. Maka itulah waktu dia menulis surat 1 Yohanes, dia mengatakan di pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Yohanes mengalami perubahan dari seorang pemarah, nggak bisa mengontrol temperamennya, emosinya, menjadi orang yang lembut, penuh dengan kasih. Maka dalam suratnya dia hanya menghimbau terus untuk mengasihi dan mengasihi. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa ya dengan kuasa Tuhan kita bisa berubah, tapi juga harus kita menjaganya. Ya, secara umum Pak Paul ya, yang Pak Paul lihat ini lebih banyak orang yang berubah dari baik menjadi jahat, seperti yang dialami oleh Raja Saul, atau sebaliknya Pak Paul, yang seperti yang terjadi dalam dirinya Yohanes Pak Paul. Saya katakan secara umum lebih banyak orang memang berubah dari baik ke kurang baik ya pada akhirnya. Kenapa begitu? Sebab kita harus akui bahwa pengalaman hidup nggak selalu positif dan cukup banyak yang harus kita ya lalui yang buruk ya, yang negatif. Nah, kalau kita itu nggak jaga diri kita baik-baik, maka pengalaman-pengalaman yang buruk itu yang mengecewakan kita dengan cepat meracuni kita. Kalau kita hidup dalam dunia yang ideal, yang sempurna, semuanya yang terjadi baik-baik, positif, menguatkan kita, ya sudah tentu sifat dasar yang baik itu ya mudah tetap bertahan. Tapi ya karena inilah hidup kita
Dikit-dikit kapan-kapan kita mendengar orang dirampok lah, orang ditipu lah, apalah. Nah, kalau nggak hati-hati, semua itu meracuni kita, membuat kita menjadi orang yang akhirnya ya kadang-kadang sama seperti orang-orang lain. Ya, tapi sebenarnya seperti sifat dasar yang negatif yang tidak pernah bisa hilang, Pak Pol. Sifat dasar yang positif pun sebenarnya tidak bisa hilang, Pak Pol, di dalam diri seseorang. Jadi kalau memang sifat dasar yang baik itu ada pada diri kita, nah mungkin terhilang oleh karena kondisi kehidupan yang sangat berat. Waktu kondisi kehidupan itu berubah, besar kemungkinan sifat dasar yang lama itu, yang baik itu akan muncul kembali. Itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi ya memang apa yang sudah tertanam itu kebanyakan akan tinggal. Nah Pak Pol, kita akan mengakhiri perbincangan ini, namun sebelumnya mungkin Pak Pol akan menarik satu kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan saat ini maupun yang lalu, Pak Pol. Ada 3 ya yang akan saya utarakan. Yang pertama adalah perubahan sifat dasar dimungkinkan, kendati harus melewati proses yang panjang. Ya, jadi jangan menyerah dan berkata, nggak bisa berubah lagi. Bisa. Kedua, perubahan Kristiani dimulai tatkala kita mengadopsi nilai hidup yang baru dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi rujukan kita, tolok ukur kita adalah kehendak dan firman Tuhan. Itulah yang kita jadikan pegangan. Dan yang terakhir, untuk membuat perubahan permanen, maka diperlukan pemupukan yang tak henti. Itu sebabnya kita harus terus-menerus hidup akrab dengan firman Tuhan dan membiasakan diri untuk menaatinya. Ya, hidup yang akrab dengan firman Tuhan dan membiasakan diri untuk menaati kehendak Tuhan, itulah yang menjadi pemupukan yang akan terus mengubah diri kita sehingga perubahan kita menjadi permanen. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dapatkah mengubah sifat dasar, yang merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu tentang adakah sifat dasar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.